Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing saya, yaitu Dr. Paulus Raharjo, spesialis radiologi konsultan, dan Dr. Rosi Setiawati, spesialis radiologi konsultan, yang telah membantu membimbing menyelesaikan penelitian saya yang berjudul Mekanisme Posterior Tibialis Tendon Dysfunction terhadap terjadinya Adult Acquired Flat Foot Deformity pada atlet olahraga berprestasi Jawa Timur berdasarkan analisis imaging. Di sini, yang melatar belakangi penelitian ini, flat foot sendiri merupakan masalah yang sering terjadi pada atlet profesional yang datang pada praktek muskuloskeletal atau di Rumah Sakit Sutomo dinamakan Poliklinik Rawat Jalan Sport Clinic. Meskipun tidak ada studi epidemiologi skala besar, rasio laporan kejadian itu lebih dari 3% terjadi pada wanita dan usia lebih dari 40 tahun, dan 10% dari orang dewasa dengan usia lebih dari 65 tahun. Etiologi flat foot sendiri yang paling sering atau the most common yaitu adalah posterior tibialis tendon dysfunction, namun juga bisa disebabkan oleh artritis, neuromuskular, dan kondisi trauma, maupun penyebab-penyebab lainnya. Namun yang paling sering yaitu adalah posterior tibialis tendon dysfunction. Nah, kemudian di sini screening flat foot dan PTTD ini pada atlet berprestasi atau atlet profesional itu memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam kemajuan sport science. Yang menjadi masalah di sini adalah penilaian screening flat foot yang menggunakan radiografi sinar X pada atlet di Indonesia masih belum ada, dan evaluasi dari PTTD dengan modalitas MRI membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dan waktu yang lebih lama. Nah, di sini dibutuhkan alternatif untuk evaluasi posterior tibialis tendon dysfunction atau PTTD, antara lain dengan menggunakan ultrasonografi. Kemudian belum ada penelitian multimodalitas yang menganalisis antara adult acquired flat foot deformity atau AAFD dengan standar baku radiografi sinar X, medis apilateral, dan PTTD dengan modalitas ultrasonografi. Di sini yang menjadi rumusan masalah, apakah ada korelasi mekanisme hasil pencitraan dari PTTD, dari ultrasonografi, dengan hasil dari adult acquired flat foot deformity dari penggunaan radiografi sinar X terhadap atlet olahraga berprestasi Jawa Timur. Di sini tujuan umumnya kita adalah mengetahui korelasinya, dan tujuan khususnya membuktikan korelasi antara ketebalan cairan di sekitar PTT, kemudian membuktikan korelasi antara ketebalan tendon sheet-nya, adakah korelasi antara tear terhadap calcaneal inclination angle, dan membuktikan korelasi antara luas cairan di sekitar PTT menggunakan ultrasonografi dan menggunakan calcaneal inclination angle dari radiografi sinar X. Dari penelitian ini, itu akan dapat meningkatkan pengetahuan peranan ultrasonografi pada PTTD dan pengukuran radiografi sinar X untuk menentukan diagnostik AAFD atau Adult Acquired Flat Foot Deformity. Kemudian di sini mengetahui prognostik dari penderita flat foot berdasarkan temuan ultrasonografi dan pengukuran radiografi sinar X, dan juga dapat bermanfaat sebagai landasan bagi penelitian berikutnya. Di sini kita selain memberikan korelasi, kita juga dapat meningkatkan pendekatan sport science yang berguna untuk proses pembibitan atlet dari promosi, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Kemudian memberikan informasi tambahan untuk pemeriksaan sinar X maupun USG untuk mendiagnostik flat foot dan PTTD. Dan juga sebagai acuan prognostik pada atlet untuk menentukan regimen latihan yang efektif berdasarkan hasil temuan radiografi sinar X maupun ultrasonografi. Di sini flat foot merupakan kondisi yang sangat umum dialami sekitar 20% sampai dengan 30% dari populasi di dunia. Kita ketahui sebelumnya yaitu ruptur atau kondisi disfungsi dari tendon posterior tibialis tendon ini maupun tendinosynovitis, tendon elongation, ataupun tendinosis yang merupakan bagian dari PTTD itu merupakan the most common dari etiologi flat foot.
Dan di sini dari kerangka konseptual ini, di mana fungsi dari PTTD itu merupakan memiliki peran yang sangat penting, utamanya sebagai stabilisator dynamic atau dynamic stabilizer. Itu adalah fungsi di mana kondisi stabilisator yang menopang kaki itu agar tetap dapat mempertahankan posisi anatomiknya sehingga memberikan bentukan seperti kubah atau dome shape like appearance. Karena dari bentukan anatomi kaki sendiri yang dibentuk oleh 26 tulang maupun tendon yang terdiri dari 10 tendon, 30 join, dan beberapa myotendinosis dan ligamen. Dan itu dibentuk akan memberikan bentukan arkus-arkus di mana untuk menopang atau supporting system yang membentuk gambar anatomi itu terdiri dari arkus longitudinal medial, longitudinal lateral, dan arkus transversal. Nah, untuk memberikan bentukan normal anatomi itu, posterior tibial tendon ini merupakan soft tissue atau stabilisator dinamik yang penting. Apabila terjadi gangguan pada PTTD, itu akan memberikan gangguan fungsi, di mana fungsi dari PTTD itu adalah sebagai pelantar flexor, di mana pelantar flexor sendiri merupakan koordinasi adanya dengan flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, dan gastrocnemius soleus complex, dan juga sebagai fungsi inventornya adalah fungsi sebagai aduksi dan supinasi secara simultan dari kaki. Nah, apabila adanya kerusakan pada posterior tibialis tendon ini akan menyebabkan berefek langsung di mana fungsi ini akan menyebabkan flattening dari arkus medial. Karena kondisi sebagai penurunan fungsi pelantar flexor itu akan mempengaruhi tendon-tendon di sekitarnya sehingga akan menyebabkan flattening medial arkus dan juga akan menyebabkan subluxasi peritalar dan juga akan menyebabkan eksternal rotasi dari kaki. Nah, ketiga kondisi yang tidak langsung terjadi akibat PTTD ini akan menyebabkan adult acquired flat foot deformity. Kemudian di sini hipotesisnya tidak terdapat korelasi hubungan hasil pemeriksaan USG PTTD terhadap radiografi sinar X flat foot. Hipotesa 0. Hipotesa 1 terdapat korelasi hubungan hasil PTTD dengan radiografi sinar X flat foot. Kemudian rancangannya di sini menggunakan analitik observasional korelatif, pengambilan data sekunder secara cross-seksional. Kemudian pasien keluhan pada kaki yang menjalani pemeriksaan ultrasonografi dan radiografi sinar X ankle dan foot di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu GDC dari bulan Maret hingga 2020 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pada hasil penelitiannya di sini, sebelumnya saya akan lampirkan bagaimana cara pengukurannya. Untuk pengukuran tenosynovitis, kita ukur dari penentuan besaran cairannya, cairan di sekitar posterior tibialis tendon. Di sini merupakan posterior tibialis tendon. Ini cairan yang berada di sekitar posterior tibialis tendon. Kita ukur dari ukuran yang paling luas, itulah yang menjadi variabelnya. Kemudian tendon sheet dari posisi transversal dari posterior tibialis tendon di level retromaleolar di long aksisnya. Kemudian pengukuran robekan atau tear dari posterior tibialis tendon. Kemudian pengukuran calcaneal inclination angle atau radiografi sinar X untuk mendiagnostik atau mendiagnosa flat foot. Jadi kita ukur dari sisi terbawah dari os calcaneal, kemudian ditarik garis lurus. Dari sini kita dapat menentukan bahwa karakteristik dari subjek penelitian ini
79 sampel itu menderita flat foot. Dan normal itu 33 sampel atau 29%. Dari sini 93% itu menderita bilateral flat foot, yang 3%-nya lagi hanya pada kaki kanan dan 4%-nya hanya pada kaki kiri. Tenosynovitis pada bilateral itu 89%, hanya pada kaki kanan saja atau unilateral itu 6%, unilateral hanya pada kaki kiri 5%. Dan hanya 5% sampel yang menderita atau yang terdiagnostik partial tear, dan 95%-nya lagi tidak ada ditemukan adanya tear atau tidak ada robekan. Kemudian ketebalan cairan, di sini untuk rata-ratanya itu 2,57 mm, standar deviasinya 1,6, dan ketebalan tendonnya rata-rata 8,25, standar deviasinya 1,46, dan robekan atau tear dari tendon 0,013, standar deviasinya 0,05, dan dari besar calcaneal inclination angle itu 17,2 dengan standar deviasi 3,1. Kemudian kita di sini mengetahui luas cairan, di mana hanya 1% yang tidak memiliki cairan, dan 39 sampel itu atau 35% dari keseluruhan itu hanya terdiagnostik hanya pada satu level saja, yaitu bisa di retro saja atau medial malleolar saja atau hanya diinsersi saja. Kemudian dari 35 pasien atau 31% itu dia terdapat 2 level, dan level yang ketiga bisa terdapat pada ketiga buah level, yaitu terdapat cairan di setinggi level retromaleolar, medial malleolar, kemudian infra dari medial malleolar, dan dari insersi dari naviculare. Kemudian karakteristik dari jenis olahraganya yang paling sering itu yaitu olahraga gulat, di mana terdapat 24 sampel dari 34 sampel pasien wrestling itu atau 21,4% dari total keseluruhan yang flat foot terdiagnosa itu flat foot. Kemudian di sini yang paling sering berikutnya yaitu adalah anggar atau fencing. Dari sini kita lihat uji homogenitasnya, karena standar deviasinya 0,000 dari semua 4 variabel ini, semuanya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Maka kita lakukan uji distribusinya dengan Kolmogorov-Smirnov-nya, itu tidak terdistribusi normal, jadi kita gunakan uji korelasi Spearman. Dari uji korelasi Spearman, dari korelasi ketebalan cairan di sekitar posterior tibialis tendon, yaitu P-nya itu 0,000 dengan R-nya atau koefisien relasinya itu 0,921. Jadi kita temukan di sini terdapat korelasi yang sangat kuat dan signifikan antara ketebalan cairan terhadap calcaneal inclination angle. Kemudian korelasi ketebalan tendon sheath dari posterior tibialis tendon. Di sini juga data tidak terdistribusi normal, jadi kita gunakan uji korelasi Spearman, dan P 0,000 dan R-nya 0,892. Jadi di sini didapatkan adanya korelasi yang sangat kuat dan signifikan antara ketebalan tendon terhadap calcaneal inclination angle. Kemudian korelasi dari luas cairan dari posterior tibialis tendon. Di sini didapatkan dari P-nya itu 0,00 dan R-nya 0,905. Didapatkan adanya korelasi yang sangat kuat dan signifikan antara level atau derajat dari luas cairan dari posterior tibialis tendon terhadap calcaneal inclination angle. Dan korelasi tear posterior tibialis tendon terhadap calcaneal inclination angle. Di sini juga data tidak terdistribusi normal, sehingga kita gunakan uji korelasi Spearman. Di sini kita tidak temukan adanya signifikansi, P-nya di sini 0,728, di mana lebih besar dari
0,005 dan R-nya 0,033. Tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara robekan atau tear pada posterior tibialis tendon dan hasil pengurangan radiologi sinar X calcaneal inclination angle pada kaki. Nah, kemudian di sini pembahasan dari kriteria dari data karakteristik deskriptifnya, flat foot pada penelitian ini 79 sampel terdiagnostik atau 71% dari total sampling itu terdiagnostik flat foot. Hal ini sejalan atau sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mira Saraswati Kumala et al. Di mana flat foot terjadi pada spot injury akibat overuse condition dengan persentase 60 sampai dengan 90%. Dan pada penelitian lain, yaitu Chirapa Nakhub et al., insidensi flat foot pada atlet remaja di Burapa University itu adalah 78% dari total sampelnya 128 sampel. Ini sesuai dengan penelitian kita. Kemudian karakteristik sampel berdasarkan lokasi kaki. Di sini didapatkan adanya bilateral flat foot pada 64 sampel atau 92,8%. Dan hanya 2,9% itu unilateral flat foot di kaki kanan dan 4,3% unilateral flat foot di kaki kiri. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Mira Saraswati Kumala et al., di mana karakteristik kelompok bilateral flat foot pada atlet yaitu 4 sampel atau 57,1% itu bilateral. Kemudian kaki kanan itu hanya 2 sampel 28,6% dan kaki kiri saja itu hanya 1 sampel 14,3%. Dari Salvador Pita Fernandez et al. Dari penelitian lain, dari 213 sampel didapatkan bilateral flat foot 66,2%. Itu dibandingkan dengan unilateral flat foot yang hanya 72 sampel, yaitu 33,8%. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian presentasi flat foot berdasarkan cabang olahraga. Cabang olahraga dengan flat foot terbanyak adalah gulat dengan 24 sampel, yaitu 21,4%, dan anggar atau fencing 22 sampel, 19,6%. Hal ini sesuai atau sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Mira Saraswati Kumala et al., yaitu cabang olahraga dengan jumlah flat foot terbanyak adalah sepak takraw 6 sampel dan atletik 5 sampel dan gulat 3 sampel. Dari Chirapa Nakhub et al. Juga didapatkan kecenderungan atlet remaja di Burapa itu 78% menderita flat foot dari total 188 sampel. Di sini korelasi dari tenosynovitis dari variabel cairan di sekitar PTT dengan adult acquired flat foot didapatkan hubungan yang sangat kuat dan bermakna. Hal ini sejalan dengan teori dari penelitian sebelumnya dari Dian V. Flores et al., di mana PTTD, tenosynovitis, tendinosis, dan tear berdampak pada cedera struktur stabilisator yang menjadi flat foot. Kemudian dari L. Heraiz Hidalgo et al., insufisiensi atau disfungsi posterior tibialis tendon menyebabkan beban berlebih pada ligamen dan struktur artikular lainnya yang menyebabkan flattening arcus plantar longitudinal. Dan juga terdapat hubungan bermakna di mana P kurang dari 0,001. Pada Yuxin Ling et al., PTT adalah inventor yang kuat pada kaki dan memainkan peran utama dalam menjaga arcus longitudinal medial dan menstabilkan kaki belakang terhadap deformitas valgus. Oleh karena itu, disfungsi PTT dapat menyebabkan deformitas flat foot. Kemudian korelasi tenosynovitis juga dari ketebalan tendon sheath-nya. Di sini terdapat hubungan yang sangat kuat dan bermakna sama sesuai dengan penelitian Flores et al. Dan El Heraiz Hidalgo et al. Maupun Yu Qing Lin et al. Di mana terdapat hubungan yang signifikan antara kerusakan atau kondisi PTTD pada terjadinya flat foot deformity. Kemudian korelasi tenosynovitis juga dari derajat luas cairan PTT-nya, di mana terdapat hubungan yang sangat kuat dan bermakna, di mana semakin berat atau semakin luas derajat dari cairan PTT, maka flat foot deformitas dari sudutnya juga akan semakin berdampak atau semakin kecil sudutnya, sehingga semakin berat derajat flat foot-nya.
Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Dian V. Flores et al., L. Herraiz Hidalgo et al., dan Yu Qingle et al., di mana insufisiensi atau kondisi posterior tibialis tendon dysfunction menyebabkan terjadinya adult acquired flat foot deformity. Kemudian berikutnya adalah korelasi robekan atau tear dengan adult acquired flat foot deformity. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan yang bermakna, di mana P 0,728 dan R 0,033. Hal ini berbeda atau tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian lain dari Yu Qingling et al., TER memiliki hubungan yang sangat bermakna terhadap adult acquired flat foot dengan P kurang dari 0,01, dan pada David Karasik et al., PTTD dengan gambaran parsial atau completer menjadi penyebab utama terjadinya adult acquired flat foot deformity. Di sini yang menjadi alasan dari penelitian ini, mungkin pada penelitian kita didapatkan hasil seperti ini karena dilakukan screening, di mana screening pada atlet dan pada penelitian lainnya itu kondisi pengambilan sampel metode itu diambil menggunakan di mana hasil atau gold standarnya terlebih dahulu dari pasien-pasien yang memiliki kondisi ruptur, kemudian dilakukan pengambilan sampel inklusinya dari pasien-pasien yang telah terbukti ruptur dari hasil post-op-nya, kemudian dilakukan korelasi dengan hasil dari flat foot deformitasnya, baik dari pemeriksaan dari rehabilitasi medik maupun dari pemeriksaan radiologi sinar X-nya. Dan itu metodologi yang berbeda di mana kita melakukan screening, sedangkan pada penelitian lain itu diambil terlebih dahulu pada pasien yang telah terbukti terjadi tear dari hasil post-operasinya. Kemudian dari kesimpulan dan saran, di mana terjadi hubungan yang sangat kuat dan bermakna, terdapat hubungan yang sangat kuat dan bermakna dari tenosynovitis dan terhadap adult acquired flat foot deformity, dan tidak adanya hubungan yang bermakna antara posterior tibialis tendon tear terhadap adult acquired flat foot deformity. Dan juga ada hubungan yang sangat kuat dan bermakna dari derajat luas cairan posterior tibialis tendon atau tenosynovitis terhadap adult acquired flat foot deformity, dan hubungan yang sangat kuat dan bermakna posterior tibialis tendon dysfunction terhadap adult acquired flat foot deformity. Di sini yang menjadi saran yaitu kita perlu melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan prospektif dan retrospektif sehingga jumlah sampel yang dapat didapatkan lebih ditingkatkan dan bias sampel dapat diminimalkan dengan harapan sampel yang lebih representatif. Kemudian perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan modalitas tambahan lain seperti MRI untuk menentukan korelasi antara PTTD dysfunction dan PTTD dan adult acquired flat foot deformity untuk membandingkan efektivitas antara modalitas USG, MRI, serta hubungannya dengan radiografi sinar X. Dan juga perlu dilanjutkan penelitian lebih lanjut dengan variabel pemeriksaan lain di luar radiologi seperti pemeriksaan faceline, antropometri, dan footprint untuk melihat korelasi antara modalitas pemeriksaan tersebut terhadap pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan dari rehabilitasi medik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.